Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 5, khususnya mata pelajaran SBDP, bagian subtema 1 dan subtema 2. Yang pertama adalah kita akan mengenal apa itu yang namanya reklame. Nah, di sini dalam pameran negara-negara ASEAN banyak produk dari berbagai negara yang diperkenalkan. Produk-produk tersebut diperkenalkan melalui reklame. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud reklame? Reklame adalah, ini silahkan digarisbawahi ya, LKS halaman 8, tema 5. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Nah, berikut macam-macam reklame yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada nih macam-macamnya, kurang lebih ada 9. Yang pertama ada poster. Ini juga digarisbawahi. Poster adalah jenis reklame visual berbentuk gambar dan tulisan yang berukuran agak besar sehingga memudahkan untuk dibaca pesan reklamenya. Poster biasanya ditempel di tempat umum yang mudah dilihat orang. Lalu yang kedua ada juga logo. Logo merupakan reklame berbentuk gambar yang digunakan sebagai simbol atau lambang sebuah produk maupun barang. Lalu yang ketiga ada spanduk. Spanduk adalah reklame yang memuat informasi reklame komersial atau non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas. Nah, poster biasanya dibuat menggunakan kain dan sejenisnya dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai. Nah, itu spanduk ya yang biasa kita lihat di sepanjang jalan. Lalu selebaran. Selebaran adalah lembaran kertas berukuran kecil mengandung pesan tercetak untuk disebarkan kepada masyarakat umum sebagai informasi mengenai suatu peristiwa atau event tertentu. Nah, kalau di selebaran kita sering kan menemukan orang-orang yang membagikan selebaran kertas yang berisi pesan maupun informasi mengenai suatu peristiwa atau event tertentu atau barang yang ingin ditawarkan. Lalu yang kelima ada brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Nah, brosur disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen. Lalu selanjutnya ada baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar. Nah, biasanya ditempatkan di tempat umum dan strategis, menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Lalu yang ketujuh ada embalase. Embalase itu adalah jenis reklame visual yang terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk yang diperdagangkan. Nah, kemasan suatu produk itu mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pembungkus atau pelindung barang produk dan sebagai daya tarik dan pemberitahuan kepada konsumen. Lalu yang kedelapan ada iklan. Iklan itu adalah media untuk menawarkan barang dan jasa kepada orang banyak. Iklan dapat disampaikan melalui media audio, visual, bahkan audio visual. Dan yang terakhir ada leaflet, berbentuk lembaran yang dapat dilipat menjadi 2, 3, atau 4 bagian. Leaflet digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat. Nah, itu. Apabila kurang jelas, silakan kalian baca kembali materinya di halaman 8 dan 9. Lalu untuk materi selanjutnya, kalian buka LKS kalian halaman 23.
Nah, di sini ada logo. Nah, tahukah kalian apa itu logo? Nih, silahkan kalian garis bawahi di LKS kalian masing-masing. Logo itu merupakan bagian dari reklame. Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Nah, perhatikan beberapa logo di bawah ini. Di sini ada logo yang sering kita lihat nih, badge sekolah ya. Kita sering menyebutnya dengan badge sekolah. Ini merupakan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu yang kedua ada logo Hari Anak Nasional. Dan contoh ketiga ada logo Ketahanan Lingkungan. Nah, setiap logo yang dibuat sebuah organisasi, perusahaan, atau individu memiliki makna. Misalnya, logo dan bendera ASEAN. Apa kamu pernah mengamati logo ASEAN? Apa arti dari logo tersebut? Nah, mari kita cari tahu. Nah, di sini ada teks bacaan mengenai arti bendera dan logo ASEAN. Bisa kalian baca sendiri di LKS kalian masing-masing. Selanjutnya halaman 42. Di sini ada membuat rancangan poster untuk pameran. Nah, kamu tentu sering melihat berbagai jenis poster di tempat umum, seperti di papan pengumuman, dinding, dan tiang listrik. Poster berbentuk lembaran yang berisi informasi tentang suatu hal, misalnya promosi produk, hiburan, maupun kegiatan. Nah, silakan kalian perhatikan contoh poster yang ada di halaman 42. Nah, ini merupakan contoh poster kegiatan, jenis poster kegiatan, yaitu Festival Kewirausahaan. Acara tersebut itu bertujuan untuk mendukung perkembangan industri kreatif tanah air dengan mengenalkan pengetahuan bisnis dan wirausaha kepada masyarakat. Ini termasuk poster kegiatan ya. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam merancang sebuah poster untuk pameran dengan tangan. Antara lain ada 8 langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan kertas polos, pensil, dan pensil warna. Lalu, memilih kertas polos sesuai keinginan. Yang ketiga, buatlah garis tipis yang membagi kertas menjadi 3 bagian. Yang keempat, buatlah judul kegiatan pada bagian atas. Bikin judulnya. Lalu yang kelima, buatlah catatan kaki pada bagian bawah kertas. Yang keenam, isi bagian tengah dengan gambar yang berkaitan dengan gagasan utama postermu. Untuk poster pameran seni, kamu akan membuat gambar yang berkaitan dengan pameran, misalnya gerabah. Yang ketujuh, menentukan pewarnaan, dan yang kedelapan, terdapat kontak yang bisa dihubungi. Ini merupakan salah satu contoh poster kegiatan juga yang mengenai pameran gerabah. Lalu kalian buka LKS kalian halaman 55. Nah, di sini ada syarat-syarat pembuatan poster. Berdasarkan isinya, poster itu dibedakan menjadi 4. Ada poster niaga, poster kegiatan, poster pendidikan, dan poster layanan masyarakat. Nah, poster niaga itu apa? Poster niaga itu umumnya menawarkan produk suatu perusahaan. Yang kedua, poster kegiatan. Kalau poster kegiatan itu menginformasikan kegiatan kepada halayak ramai, seperti kegiatan jalan sehat, senam, dan sepeda santai. Lalu yang ketiga ada poster pendidikan. Poster pendidikan itu ditujukan untuk hal-hal yang bertema pendidikan. Dan yang keempat ada poster layanan masyarakat. Poster ini itu berisikan layanan kesehatan yang berhubungan dengan
kesejahteraan masyarakat. Nah, ini di bawah ini halaman 55 ada contoh-contoh poster niaga, poster kegiatan, poster pendidikan, dan poster layanan masyarakat. Di sini ada contoh-contohnya beserta gambarnya. Silahkan kalian amati di buku kalian masing-masing. Nah, di sini juga dalam tabel ini ada pun syarat-syarat poster yang baik sebagai berikut. Jadi kalau membuat poster juga terdapat syarat-syaratnya. Yang pertama, judul poster yang dibuat itu harus berdasarkan tema. Lalu yang kedua, poster harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan diingat. Jadi kalau membuat poster itu harus dengan bahasa yang mudah dipahami supaya orang yang membaca itu tertarik. Lalu yang ketiga, poster harus tersusun dari kalimat yang singkat, jelas, serta bermakna. Jadi jangan menggunakan kalimat yang bertele-tele. Lalu yang keempat, poster yang baik harus dikombinasikan dengan kata-kata dan gambar sesuai dengan tema. Nah, poster itu yang baik itu dikombinasikan dengan kata-kata dan gambar supaya terlihat menarik. Yang kelima, poster yang dibuat harus mampu menarik minat publik. Lalu yang keenam, poster harus disertai dengan tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan supaya jelas. Biasanya juga dilampirkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Lalu, materinya SBDP subtema 1 dan subtema 2 hanya sampai di sini. Tugas kalian halaman 67, 68, Romawi 1 dan 2 dikerjakan di kertas selembar. Sekian, Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.